Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema 3R, Rules, Roles, Relationship. Sahabat Kristus, dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 2, firman Tuhan berkata, hati orang berhikmat menuju kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Ibarat anak panah, hati adalah bagian bulu-bulu sayap pengendali laju anak panah agar melaju cepat dan tepat mengenai sasaran. Apakah ia menyimpang ke kanan atau ke kiri tergantung pada bulu penyeimbangnya. Kepala anak panah yang tajam tentu sangat diperlukan. Batang anak panah yang lurus, panjang juga sangat dibutuhkan. Tetapi pada akhirnya pengendali inilah yang menentukan anak panah bisa sampai tepat ke sasaran, destiny atau tujuan hidupnya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hikmat yang dikendalikan oleh hati yang lurus dan lembut ini? Bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan hati dan budi seperti Salomo yang paham menimbang perkara yang baik untuk dipisahkan dengan yang jahat? Bagaimana kita mengasah kepekaan nurani untuk menang atas kepentingan ego sendiri. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengenal dan menghidupi 3R, yakni rule, roles, dan relationship. Mengingat bahwa hati itu adalah pusat pengendali hidup, maka isilah sejak dini hati kita setiap hari dengan rules firman Tuhan. Mungkin kita akan bertanya seperti Ayub, hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Nah, sahabat Kristus, hikmat itu datangnya dari atas, dari Allah. Pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Karena itu apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah engkau memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Kristus yang adalah firman yang hidup itulah yang menjadi hikmat bagi kita. Rasul Paulus berkata dalam surat Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi sahabat Kristus, yang pertama-tama kita harus mengisi hidup kita dengan rules, kaidah, pedoman firman Tuhan sejak dini untuk hati kita. Nah, yang kedua yaitu roles. Setelah kita berbicara mengenai kaidah, pedoman atau rules, sekarang kita berbicara soal peran atau roles. Ya, hati itu perlu dilatih dengan memberi peran-peran penting dalam kehidupan. Bukan hanya pribadi dan keluarga, tetapi juga hidup berkomunitas. Nah, sayangnya kita kerap acuh pada peran kita di komunitas. Kita abai dan malas ke gereja dan bahkan menganggap bahwa urusan hidup bergereja itu bukan urusan kita. Nah, hal itu bisa terjadi karena kita jarang melatih hati kita untuk peduli dan bertumbuh sebagai kesatuan tubuh Kristus sebagaimana perintah Kristus. Kita malah curiga sangka bahwa ke gereja itu bisa menjadi beban hidup kita atau membatasi kebebasan kita. Padahal kita paham betul perkataan Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Perkataan ini mungkin keras, tetapi itulah sabda Tuhan. Nah, sahabat Kristus, hati perlu dijaga dengan relasi yang baik dengan Tuhan dan juga sesama. Nah, inilah R ketiga, relationship, relasi. Kita harus menjaga hati kita dengan relasi yang baik. Kenali bahasa firman dan bahasa kehidupan bergereja, lalu bangun relasi kasih yang menghidupkan, bukan relasi yang penuh ketakutan, kecurigaan, dan kesombongan. Haruskah penderitaan dan kesulitan dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan kita? Haruskah kita menjadi ranting yang kering baru sadar perlu melekat pada tubuhnya? Semuanya tentu tidak selalu perlu. Tetapi mari kita bersama, baik dalam suka maupun duka, kita tetap bersekutu bersama dengan Tuhan dan di dalam tubuh gerejanya. Ingat, bukan Tuhan yang membutuhkan kehadiran kita, tetapi kitalah yang membutuhkan firman dan persekutuan yang intim bersama komunitas tubuhnya. Maka mari kita praktekkan bahasa kasih-Nya Tuhan yang menjangkau semua orang tanpa membedakan kelompok kelas, minat, dan golongan. Ingat, akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, sahabat Kristus, inilah 3R yang akan menolong kita untuk memiliki roh hikmat yang lembut seperti bulu anak panah. Sekarang, arahkanlah dan kendalikanlah dengan benar agar bisa cepat dan tepat mencapai sasaran tujuan sebagaimana yang Allah tetapkan bagi kita, yang berdampak nyata buat hidup bersama sebagai manusia yang sehat, hangat, bersemangat, dan berhikmat. Amin.